Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Agustin Yudianto dari Fakultas Ekonomi Prodi Kewirausahaan kelas A. Di video kali ini saya ingin membacakan hasil ujian akhir saya. Soal yang pertama yaitu jelaskan definisi dan kerangka kerja e-commerce menurut pendapat para ahli dan penjelasan Anda. Yaitu yang pertama, Kolakata dan Winston menurut pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Meninjau pengertian e-commerce dari 4 persekutif, yaitu persekutif komunikasi ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya, yaitu perspektif proses bisnis merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja, yaitu perspektif online, yaitu menyediakan kemampuan untuk membeli dan yang kedua yaitu London. Menurut London, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dan yang ketiga menurut Sally Chapman merupakan transaksi bisnis terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Dan menurut Johnny Wong, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang, jasa melalui sistem elektronik. Dan menurut Michelle Person, perdagangan elektronik atau yang disebut e-commerce adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Yang kedua yaitu sejarah dan evolusi perkembangan e-commerce di Indonesia pada era 5.0. Merupakan visi pemerintah Jepang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Kesejahteraan tersebut diraih dengan memanfaatkan teknologi sehingga bisa menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial yang berpusat pada manusia dan mempermudahkan semua lini kehidupan masyarakat. Itu digambarkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia sangat bergantung pada teknologi. Evolusi dalam kerangka e-commerce terdapat orang yang merupakan bagian dari masyarakat dalam sosial 5.0. Kebijakan dan peraturan dalam e-commerce ini disesuaikan pada era Society 5.0 dengan pemanfaatan dan kemajuan teknologi. Dari segi kemitraan bisnis e-commerce pada era Society akan dipermudah untuk menjalin hubungan kemitraan dengan menggunakan teknologi cloud dan mixed reality. Dimensi dari teknologi e-commerce terdapat ubiquity, global reach, dan universal standar di era Society 5.0. Ini sudah menjadi hal yang biasa karena internet sudah menjadi gaya hidup masyarakat yang dapat menjangkau akses lintas batas negara. E-commerce sangat didukung dari dimensi ini sehingga dimudahkan masyarakat. Yang ketiga yaitu peranan e-commerce dalam kerangka bisnis dan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari teknologi. Internet menjadi bagian dalam perkembangan teknologi ini. Internet memudahkan komunikasi antar individu maupun antar daerah secara cepat dan tidak terbatas. Ekonomi dan sektor bisnis merupakan salah satu sektor yang terkena dampak dari pengaruh internet ini. Seiring dengan perkembangan internet yang tinggi, maka mobilitas manusia pun semakin tinggi. Terlebih di era 4.0 ini, segala aspek dan sektor dituntut melakukan layanan dan jasa secara tepat. Di sektor industri pun para produsen harus menyediakan layanan cepat demi kepuasan konsumen. Salah satu contohnya adalah pemasaran, penjualan, dan pembelian suatu produk, baik itu jasa maupun barang yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Menurut London, e-commerce adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Mereka hadir sebagai platform yang menjembatani perdagangan dan pembelian yang akan melakukan transaksi melalui aplikasi. Hal ini dikarenakan tingkat mobilitas yang tinggi membuat masyarakat
kesulitan untuk menjual dan membeli sesuatu barang. Yang keempat, jelaskan dan uraikan mekanisme kerja e-commerce di bawah ini, yaitu yang pertama, e-commerce business to business. B2B, jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya jenis B2B dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online, begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Yang kedua yaitu e-commerce customer to customer. Jenis e-commerce C2C dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2B e-commerce. Itu yang ketiga, e-commerce customer to business. C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contohnya yaitu konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu business to administration dan customer to administration e-commerce, atau yang dikenal sebagai business to government. B2G adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah, dan transaksi jenis ini dilakukan dengan mengajukan tender. Selain itu ada juga pula jenis customer to administration C2A atau customer to government C2G yang merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Sebagai contohnya adalah pembayaran pajak, iuran BPJS, dan lain sebagainya dari individu kepada pemerintah. Kedua jenis bisnis e-commerce ini mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan efisien dan kemudahan pengguna layanan baik pemerintah maupun individu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Online to offline O2O e-commerce ini adalah jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran baik online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk layanan melalui jaringan online yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab, serta akomodasi seperti Airbnb, Airi, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan di atas, setiap jenis mempunyai model dan manfaatnya masing-masing. Perlu dilakukan analisis yang lebih jauh untuk mengetahui jenis bisnis yang mana sesuai untuk Anda. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Anda sebagai pelaku bisnis. Dan selanjutnya, e-commerce administrasi publik atau pemerintah. B2G, model-model yang tercantum di atas adalah model umum yang banyak dijalankan di pasaran, tetapi ada jenis e-commerce lain yang melibatkan administrasi publik atau pemerintah. B2G, business to government, adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Sistem B2G menyediakan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengajukan tender pada proyek produk pemerintah yang mungkin dibeli atau dibutuhkan pemerintahan untuk perusahaan mereka. Pemerintah membuka tender lewat proses procurement, di mana sektor publik dapat melakukan tender secara online dan transparan. Sistem procurement di Indonesia lebih dikenal dengan LPS atau Service Pedagang dengan Elektronik. Salah satu contohnya adalah clue.co.id yang menyediakan layanan CRM untuk lembaga pemerintahan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.